penghasilan seperti ini, berapa sih modal yang harus kita tanamkan? Ya namanya bisnis butuh modal. Dinasa berapa sih modalnya? Dinasa itu hanya butuh modal sekitar ya kurang lebih ya itu 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Kalau misalkan sekarang Anda pegang uang 500.000, saya ingin tanya, bisa untuk bisnis apa Pak? Kalau Anda investasikan di NASA ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa artinya. Ya, kenapa NASA hanya modalnya kecil seperti ini? Karena modal utamanya itu ada di titik relasi Anda. Ini yang modalnya terbesar di bisnis Anda itu relasi Anda, bukan duit Anda. Makanya saya bilang ini kecil dan Anda nggak usah takut. Ya, bagian yang sedang menginvestasikan nggak usah takut. Karena apa? Ini tidak hilang. Dari 400.000 yang 30.000 ini akan berwujud kit pendaftaran ya, sebagai syarat untuk Anda terdaftar sebagai mitranya NASA. Yang kedua, yang 350 ini akan berwujud produk yang namanya bisnis. Secara logika harus ada produk. 350.000 itu seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Ini sudah dalam wujud paket. Ya, ini paket A, ini paket pertanian. Isinya produk-produk pertanian, kan, perikanan dan pertanian juga. Komplit, paket komplit istilahnya. Kemudian ada lagi paket C. Ya, paket C. Ini adalah paket-paket produk-produk kesehatan. Jadi Anda itu bisa memilih salah satu paketnya untuk Anda memulai bisnis. Ini masih ada sisa 20.000. Ini untuk apa? Ini untuk paket info. Nah, ini untuk paket info. Paket info itu adalah perangkat kerja Anda yang akan membuat Anda itu bisa mengembangkan usaha ini, yaitu paket info. Ibaratnya orang perang itu yang namanya senjatanya. Oke. Jadi sekarang Anda sudah tahu ya, mulai dari potensi yang pertama kepemilikan, yang kedua produk, ya, syarat-syarat produk itu bisa dibisniskan, yang ketiga potensi penghasilan di bisnis NASA, kemudian yang terakhir Pak, saya ingin ngomong masalah cara kerja. Saya hanya akan bercerita ketika sponsor saya Pak Santo Ali membimbing saya. Orang menjalankan bisnis NASA itu diawali dengan dua pola pikir, Pak. Misalkan ini Anda di sini mengawali bisnis NASA ini, ternyata ada dua pilihan pola pikir. Yang satunya kita berpikir sebagai seorang sales atau penjual. Kok bisa begini? Ya, oke. Kalau kita tarik garis batas, ya ternyata ada dua pemikiran. Ternyata saya yakin kita berpikir seperti ini karena bayangannya saya punya produk, ya, apalagi produk-produknya pertanian. Di sini bayangannya sudah ada konsumen. Ya, notabene petani biasanya kan. Nah, yang sering dibayangkan itu sebuah perjalanan ke sini. Berarti saya harus nemuin para petani, Mas. Saya harus pergi ke desa-desa. Nah, kadangkala dari Anda, ketika Anda melihat dari pola pikir ini sudah muncul penolakan. Nah, kalau bisnis NASA itu sebenarnya bagus bisnisnya, tapi apa? Tidak cocok. Tidak cocok dengan apa? Latar belakang saya, Mas. Saya ini seorang insinyur elektro, masuk harus ke petani jelasin produk pertanian. Wah, nggak bisa, nggak cocok dengan latar belakang. Yang kedua, tidak ada waktu, sibuk.
Saya harus kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Ya, pulang sudah capek. Alasannya apa? Sibuk. Sibuk sekali. Ya memang Anda sibuk. Dan wajar kalau Anda menolak bisnis, karena apa? Bayangannya, Anda pasti membayangkan Anda bawa produk, ya, bawa produk, datang ke petani-petani, datang ke kelompok-kelompok tani, nawarin di situ. Betul nggak? Betul. Kalau bayangan seperti itu jelas tidak ada waktu. Betul kan? Nah, terus yang berikutnya apa? Tidak yakin. Bayangkan Mas, petani itu kan pemahaman mengenai tanaman kan sudah puluhan tahun. Saya itu apa? Sudah tidak yakin dengan diri sendiri. Karena apa? Di sini dibutuhkan keahlian layaknya insinyur pertanian. Betul nggak? Nah, kalau saya pengen sukses di NASA, saya harus dari insinyur pertanian dulu. Apa harus seperti itu Pak? Man, kalau bayangan Anda seperti ini, menjual langsung ke konsumen seperti ini, memang bayangan-bayangan kesulitan itu akan muncul. Terutama di P ini, keahlian. Atau mungkin Anda memaksakan diri ikut, seperti saya dulu. Karena saya dulu awalnya juga seperti ini. Jadi saya nggak heran kalau 90% ada yang seperti ini, saya nggak heran. Karena memang awalnya saya dulu seperti ini juga. Ya, 3 bulan pertama itu saya seperti ini Pak, kesana kemari, ya, bawa produk, ya, datengin kelompok tani, datengin petani presentasi di sana, dan cilakannya apa? Setiap ke petani ini, wah, udah ngomong macam-macam, banyak yang tertarik, tapi apa? Demplon dulu, terpaksa harus keluar modal dulu, betul kan? Demplon dulu karena apa? Di sini petani pasti bilang, Mas, kalau di sini teruji dengan bagus, terbukti dengan baik, semua orang pasti pakai. Nah, cuma kadang-kala kita kesulitannya di mana? Dalam memfollow up, ya, menindaklanjuti. Banyak muncul demplot yang bagus, tapi distributor itu sudah capek. Ya, distributor udah capek, tiap hari keliling sana kemari, sudah keluar uang banyak di impor, capek. Sehingga ketika kita mulai mengembangkan di berbagai daerah itu seringkali muncul banyak sekali pertanyaan, Mas, di sini itu produk NASA itu bagus sekali hasilnya, tapi kalau produknya nggak ada. Kenapa? Distributor yang sudah membuka di situ itu sudah kecapean, nggak mau datang lagi ke sana. Begitu bergabung, sudah langsung lompat ke tempat saudaranya, misalkan ke Subang, orangnya di Jakarta, orangnya di Jogja, sudah langsung loncat ke Subang. Di sana ketemu petani, buka demplot. Bayangkan mau ke sana lagi sudah awang-awang. Betul nggak? Ini tidak salah. Saya katakan tidak salah, cuma kurang efektif. Dulu saya juga ngeyel terus terang saja, ya, dikandani bola balik, saya tidak mau. Yang namanya petani itu ya harus demplot Pak Aplen. Ya sudah, sama Pak Ali, ya sudah, sana demplot. Butuh apa? Sisi-sisi produk, ya buatin. Diujo, dibiarin. Tapi itu tadi ke-11 Pak, kalau produk pesanan banyak. Tapi coba Anda bayangkan, sana desa sana minta 10, desa sana minta 10, desa sana minta 10. Hari ini ngantor 10, untung 30.000 untuk ngisi bensin, untuk ngisi perut. Nah, akhirnya saya ditarik oleh Pak Ali ketika saya udah sampai ke rumahnya, wis klenger begini. Pak Ali piye? Saya gimana nih? Nah, kamu tak bilangin nggak nurut sejak awal. Sudah tak jelaskan, nek cara seperti ini efeknya begini. Nah, beliau bilang, Anda itu pemilik bisnis, jangan menempatkan diri sebagai seorang sales.
Anda itu seorang pengusaha, berpikirlah sebagai seorang pengusaha. Itu kata-kata yang beliau lontarkan pada saya. Nah, terus gimana Pak cara berpikir pengusaha? Pengusaha itu kan yang seperti itu loh, harus jualan produk. Betul, kita punya produk. Dia bilang ini, kita punya produk, itu betul. Dan kita punya konsumen, itu juga betul. Dan kalau Anda berpikir bagaimana produk itu harus sampai ke konsumen, itu juga betul. Tapi yang tidak betul itu gimana? Kalau seorang pengusaha, pemilik bisnis, mereka berpikir supaya produk itu sampai ke konsumen, itu dengan sebuah sistem mesin pencetak uangnya ini. Nah, jadi di sini 90% kita akan berpikir bagaimana mengelola mesin pencetak uang ini supaya betul-betul bisa mencetak uang, karena yang Anda butuhkan adalah uang ke sini. 90%. Loh, ya 10% fokusnya di mana Pak? 10% itu Anda fokus di produk. Untuk apa? Memenuhi persyaratan ini dan sampai 100 PB. Itu yang harus bapak-bapak mengerti sekarang ini. Kalau Anda mulai menjalankan bisnis ini, berapa sih penjualan pribadi saya? Ya, kalau sales kan sebanyak mungkin. Tapi kalau Anda pemilik perusahaan, itu tidak perlu sebanyak mungkin. Anda hanya 50 sampai 100 PV saja. Ya. Nah, sekarang 50 sampai 100 PV itu akan saya mengajarinya bagaimana untuk mencapainya. Satu, ini bisa diraih dengan cara memakai sendiri, atau kita mendudukkan diri kita sebagai pemakai produk perusahaan kita sendiri. Itu ternyata satu, anak saya ternyata butuh NBP, luar biasa NBP ini ya. Ini setiap hari saya minumkan ke anak saya 1 butir. Ternyata kemarin anak saya itu baru kelas 2 SD ya, di sekolah di Budi Mulia. Itu dipilih oleh sekolahnya untuk ikut perlombaan matematika. Itu sudah saya kasih lesitin. Ketika dia mau minum air susu, nah di putingnya itu tak kasih lesitin. Ternyata hasilnya luar biasa Pak ya, hasilnya luar biasa. 4 bulan itu sekarang bobotnya sudah 8 kilo lebih ya. Terus ketika kakak-kakaknya kena flu, dia nggak ketularan. Nah, daya tahan tubuhnya luar biasa. Mengkonsumsi yang namanya asam amino. Bapak yang memang pengen jos ya, pengen wah istrinya supaya puas lahir batin, itu pakai asam amino. Jadi Anda buat kopi dulu, setelah hangat-hangat tubuh itu Anda buka asam aminonya, kemudian Anda masukkan, aduk biar larut, kemudian Anda minum ya, itu nanti greng ya, makanya terkenal dengan kopi greng kalau kopi dikasih asam amino itu. Efeknya udah minum itu ya tadi, wah pada menegri sudah rosol-rosol gitu, Parijan rosol-rosol. Silakan coba. Kebutuhan saya mengenai pupuk, saya punya tanaman aglonema, euphorbia, adenium ya. Itu saya kasih super nasa, dan saya mesti pakai super POC sama hormon. Inilah kita sebetulnya menjalankan bisnis ternyata ini. Inilah yang menghasilkan poin. Nah, sehingga berapa kalau dihitung? Terpenuhi nggak? 28 PV hormon 10 PV, dihitung sekarang 34 PV 10 167 PV Pak, 167 PV. Ini yang saya dapat setiap bulannya dari pemakaian produk sendiri. Jadi jangan terbalik. Kalau fokus kita itu hanya fokus mengejar ini dengan cara seperti ini, terbalik itu namanya. Anda akan kehilangan
waktu di membangun mesin pencetak uangnya ini. Oke ya, paham ya? Jadi sekarang bagaimana kita fokus di 90% ini? Bagaimana kita mulai mencetak mesin pencetak uangnya ini? Bangun jaringan inilah Anda menggerakkan mesin pencetak uang Anda. Caranya bagaimana? Mudah Pak. Saya diajarin Pak Ali satu, nyiapin yang namanya daftar nama dulu, daftar nama produk. Nah kemudian yang kedua, saya hanya diminta untuk membuat set goal. Saya dibilangi yang namanya pengusaha itu butuh semangat, butuh tantangan. Nah terus gimana Pak buat tantangannya? Ya buat set goal. Berapa per bulan yang Anda inginkan? Nah saya kasih contoh, misalkan 200.000 ya, buat set goal bulan ini ya, bulan ini itu 200.000. Caranya gimana? Cari 4, pasti kena 200.000, betul kan? Disinilah hal yang luar biasa. Ini saya juga sedikit banyak agak kecewa juga tiap kali ngajarin ini. Kok nggak diajarin cita-cita yang tingginya dicantolkan setinggi langit ya Pak? Ajarin saya sesuatu yang simpel. Tujuannya apa? Satu, saya percaya bahwa saya bisa meraihnya. Kalau saya sudah percaya bisa meraihnya, berarti saya mau melakukan kan? Ya, jadi dari ini kemudian kalau kita tempelkan daftar namanya seperti ini, kita punya 20 daftar nama seperti ini ya. Nah, yakin dapat enggak? Dapat 4 enggak? Ya, kalau Anda punya 20 daftar nama untuk dapat 4 pasti yakin. Nah, sekarang cara melakukannya bagaimana? Dari saya cara berikutnya, buatlah paket info. Buat paket info, isinya apa? Satu, presentasi bisnis NASA. Jadi di situ sudah ada CD yang menerangkan mengenai bisnis NASA itu sendiri. Yang kedua, CD kesaksian produk. Yang ketiga, buku panduan produk. Anda hanya meminjamkan ini. Nah, beliau bilang, kalau kamu ingin sukses, ya jangan cuma punya satu, minimal 5. Waktu itu yang saya lakukan berapa, saya buat 10. Karena saya ingin sukses, saya buat 10. Ternyata efeknya seperti apa? Nah ini yang luar biasa. Ketika saya kerjakan, efeknya dahsyat betul. Kelihatannya sederhana banget tuh cara kerjanya. Kira-kira Anda bisa nggak minjemin paket info? Bisa. Bisa ya? Bisa. Berarti Anda bisa sukses di sini. Nah sekarang kita lihat efek dari paket info itu. Satu, yang namanya paket info itu berisi sebuah informasi mulai dari bisnis, produk, ya, sampai ke sistem cara menjalankan NASA-nya. Nah sehingga di situ ini memberikan peluang kepada kita ya, mendapatkan peluang. Satu, untuk ditolak orang. Yang kedua, ada yang tertarik dengan produknya. Yang ketiga, ada yang tertarik dengan bisnisnya. Itu peluangnya. Ketika kita menjamin paket info, peluangnya seperti ini. Ya, peluangnya itu menjawab tidak dan ya sebagai pelanggan, ya sebagai pelanggan. Makanya yang terjadi banyak orang-orang yang bergabung di titik ini hanya ingin produk yang murah. Ya, repotnya apa? Ini sudah tidak berkembang jaringannya Pak. Mesin pencetak uang Anda hanya berhenti di level yang pertama ini saja. Yang ada cuma frustasi. Ya, tapi kalau di sini berbeda. Ya, kita bermain dengan frekuensi, kuncinya di sini. Artinya dari sistem yang kita kembangkan itu bukan masalah jawabannya ini yang Anda pentingkan, tapi berapa kalinya Anda melakukan. Itu yang tepat. Misalkan Anda bermain seperti ini, katakanlah Anda meminjamkan 10 kali
paket informasinya. Berarti Anda kan mendapatkan prosentasenya ini 50%, berarti akan mendapatkan angka 5 di sini. 30% itu berarti akan 3, 20% itu berarti akan mendapatkan 2. Nah, kalau Anda bermain dengan 20 kali, seperti yang saya sarankan tadi, di sini ada 10 orang, di sini ada 6 orang, di sini ada 4 orang. Artinya set goal Anda tercapai karena rekor 4 orang, betul kan? Nah, jadi permainan kita itu sebenarnya di sini intinya. Makanya menempatkan diri Anda sebagai seorang pembawa informasi. Bagus. Bagusnya Mas. Ini ya, saya mau rapat ini. Saya nggak bisa jelasin. Tolong ini CD, ya. Nanti dilihat di rumah. Kira-kira kalau Anda bersemangat gitu ya, Anda punya 10 CD, bisa nggak Anda meminjamkan pada 10 orang dalam 1 hari? Bisa, pakai gampangnya pekerjaan. Artinya permainan ini hanya masalah keberanian Anda investasi di alat. Yang kedua, persiapan daftar nama Anda, ya. Yang ketiga, action. Yang penting apa? Tahu. Ketika ada orang yang menolak, Anda tahu itu bagian dari 50% orang yang menjawab tidak. Jadi nggak usah kecewa, karena saya tahu keinginan Anda itu semuanya jawab ya, betul kan? Iya. Tapi justru kalau seperti itu, bisnis Anda nggak jalan. Anda tahu kalau ada orang yang jawab tidak, apa yang harus Anda lakukan? Di sini saya minta referensinya. Anda harus paham bahwa setiap orang itu punya yang namanya jaringan. Jadi orang itu kan punya jaringan, Pak. Ya, orang itu punya jaringan. Kalau ini nggak mau minta nama-nama jaringannya ini, itu prinsipnya. Paham kan? Saya kalau ada teman nolak, udah apa-apa kamu nolak. Saya tuh udah senang kamu mau lihat CD saya ini. Tapi tolong, ada nggak kira-kira teman kamu yang bisa saya ajak bisnis? Oh ada Mas, ini namanya ini. Oke, nanti saya teleponnya. Boleh kan saya bilang saya dapat referensi dari kamu? Boleh saja. Ternyata dari beberapa orang yang nolak itu saya malah dapat orang-orang bagus. Ya, ketika di jaringan ini kita cuma main peminjaman CD lagi ke mereka. Itu yang kita lakukan. Nah, terus kalau nanti orang itu menolak, mungkin dia tertarik modal misalkan. Wah Mas, saya bisnisnya nggak tertarik, saya udah trauma dengan MLM, saya mau produknya saja. Oh enggak apa-apa, dilayani. Anda butuh apa? Saya butuh pupuk, ini malah buat pupuk sawah misalnya begitu. Ya, super masalah, kecil asal, oke. Di sini kan setelah tidak langsung dengan sistem peminjaman CD ini, Anda sudah melakukan yang namanya menjual produk, betul kan? Jadi tidak mengkhususkan diri dalam menjual produk, itu yang saya maksud begitu. Kalau Anda mengkhususkan diri sebagai seorang sales menjual produk seperti itu namanya sengsara. Karena Anda kehilangan peluang jawab tidak ya rapopo, mau jadi pelanggan oke. Nah sekarang kalau jawab ya bagaimana? Kalau orang itu jawab ya, langkah berikutnya ajak stokis, didaftar, ajak ke open plan seperti malam hari ini. Ya. Selanjutnya setelah diajak ke open plan, ajak ke pertemuan klub distributor inti. Ya. Inilah Diamond Network yang akan membantu Anda dalam proses mendidik jaringan. Dididik mulai bagaimana belajar berbicara, menjadi seorang presenter, belajar bagaimana membuat planning kerja, ya, kemudian juga diajar untuk bagaimana melakukan sebuah prospecting, ya, kemudian terakhir diajari bagaimana cara berkonsultasi yang baik itu seperti apa sih. Nah, menjadi seorang good team player yang baik itu akan Anda dapatkan di klub distributor inti. Jadi bagi Anda yang belum pernah ikut klub distributor inti, bisa segera menjadi klub distributor inti. Minta informasi pada orang-orang yang mengajak Anda atau sponsor Anda. Oke Bapak Ibu semuanya, jadi ini yang bisa saya sampaikan.
informasi lebih lanjut. Kalau Anda belum jelas, Anda bisa tanyakan pada orang yang mengajar Anda. Ya, selanjutnya, kalau Anda pengen sukses di sini, Anda bisa mengikuti pendidikan selanjutnya, yaitu klub bisnis. Itu saja dari saya. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bukan maksud saya untuk menyinggung diri Anda, ya, atau membuat Anda merasa sakit hati atau gimana. Bukan itu. Ya, tapi semuanya ini didorong oleh semangat saya, keinginan saya untuk mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersama-sama dengan kami semua menikmati peluang bisnis ini. Karena kami sudah buktikan dari kehidupan yang biasa-biasa saja, kami bisa berubah punya kehidupan yang luar biasa. Saya hanya berharap bagaimana kami bisa membuat Anda menjadi luar biasa. Oke, bisa terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.